Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan pengaturan terbaik untuk meningkatkan masa pakai baterai pada Samsung Galaxy A17. Jadi jika Anda ingin meningkatkan masa pakai baterai, Anda dapat melakukan beberapa hal. Pertama, mari kita masuk ke pengaturan, lalu sekarang ke tampilan. Dan di sini Anda akan melihat mode terang atau gelap. Sekarang, mode terang menggunakan sedikit lebih banyak daya karena seluruh layar menjadi putih, dan karena ini adalah layar OLED, saat menampilkan warna gelap, tidak ada daya yang digunakan. Jadi Anda bisa beralih ke mode gelap atau masuk ke pengaturan mode gelap dan mengaturnya sesuai jadwal. Sekarang ada juga pengaturan kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan tinggi akan membuat layar Anda terlihat sedikit lebih mulus, tapi jika Anda tidak peduli, Anda bisa mengaturnya ke standar dan sekarang itu akan menggunakan lebih sedikit baterai. Jadi itu juga merupakan hal yang sangat bagus. Sekarang hal lain juga di tampilan, hal terakhir di tampilan adalah waktu tunggu layar. Dan sekarang Anda bisa mengaturnya ke nilai yang lebih rendah, seperti 30 detik. Ini juga akan menghemat baterai Anda. Ini adalah waktu tidak aktif pada perangkat Anda, setelah itu layar akan mati. Sekarang jika Anda pergi ke bagian baterai, ada mode penghemat daya, dan jika Anda masuk ke sana, Anda bisa mengaktifkannya. Kemudian itu akan melakukan semua hal yang dipilih di sini. Jadi itu akan membatasi kecepatan CPU, mengurangi kecerahan, mengatur mode gelap, dan hal-hal seperti itu. Tapi Anda juga bisa menonaktifkan beberapa hal ini jika memang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kalau Anda tidak ingin beberapa hal ini, nonaktifkan saja. Dan mode penghemat daya sebenarnya bukan sesuatu yang perlu diaktifkan sepanjang waktu, tapi kadang-kadang berguna untuk diaktifkan, jadi Anda bisa mengaktifkannya saat diperlukan. Sekarang, ada juga fitur membatasi aplikasi di layar utama. Jika Anda mengaktifkan itu sebelum mengaktifkan mode hemat daya, Anda akan masuk ke mode hemat daya ekstrem, dan seluruh ponsel Anda sekarang hanya 8 aplikasi. Ngomong-ngomong, Anda bisa mengubah aplikasi-aplikasi itu. Anda cukup tekan dan tahan lalu ganti aplikasinya. Tapi ya, Anda bisa menambah 4 lagi, dan inilah semua aplikasi yang bisa Anda gunakan. Sekarang saya akan keluar dari mode hemat daya karena terlalu ekstrim bagi saya. Tapi sekarang kita bisa melakukan beberapa hal lagi. Sekarang perlindungan baterai sebenarnya untuk umur baterai Anda, bukan untuk masa pakai baterai Anda saat ini. Tapi menurutku ada baiknya untuk mengaturnya ke mode adaptif karena mode ini akan mempelajari kebiasaan pengisian daya Anda dan menyesuaikan polanya. Jadi, misalnya, jika Anda selalu mengisi daya ponsel di malam hari, maka saat Anda mencolokkannya, ponsel akan mengisi daya hingga 80%, lalu berhenti mengisi, dan akan melanjutkan pengisian sekitar 1 jam sebelum Anda diperkirakan mencabutnya. Sekarang juga ada batasan penggunaan di latar belakang. Jika ada aplikasi di sini misalnya, Anda bisa menemukan aplikasi yang sedang tidur atau aplikasi yang benar-benar tidur yang mungkin tidak Anda gunakan secara aktif. Aplikasi yang sedang tidur hanya akan berjalan di latar belakang sesekali untuk pembaruan, dan notifikasi mungkin akan tertunda seperti yang tertulis, dan Anda bisa klik tanda plus untuk menambahkan beberapa aplikasi yang notifikasinya tidak perlu diterima tepat waktu, sehingga aplikasi tersebut tidak terlalu banyak menggunakan daya. Lalu ada juga aplikasi yang benar-benar tidur, dan aplikasi ini tidak akan pernah berjalan di latar belakang. Jadi jika ada aplikasi yang tidak perlu Anda terima notifikasinya, atau tidak perlu aplikasi itu memperbarui di latar belakang, Anda juga bisa menambahkannya di sini. Sangat penting untuk tidak memasukkan aplikasi yang terhubung dengan perangkat eksternal, misalnya aplikasi smartwatch, karena jika Anda menidurkan aplikasi smartwatch secara mendalam, aplikasi itu tidak akan bisa terhubung ke smartwatch Anda. Jadi kalau hanya masukkan aplikasi seperti misalnya Facebook. Jika saya tidak membutuhkan notifikasi dari Facebook, saya bisa memasukkannya di sini. Jika saya tidak membutuhkan notifikasi dari Google TV, saya bisa memasukkannya di sini. Saya rasa saya tidak terlalu memerlukan Microsoft 365 Copilot dan katakanlah Google Maps, atau sebenarnya saya akan membiarkan Google Maps di latar belakang karena seperti saat saya melakukan beberapa Anda tahu rute di Google Maps dan saya meninggalkan aplikasinya, saya tetap ingin aplikasi itu memberitahu saya petunjuk arah dengan lantang, jadi saya akan meninggalkannya, tetapi itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Sekarang Anda juga dapat melihat layar redup otomatis saat baterai di bawah 5%, yang juga sangat hebat. Dan itu saja yang akan dibahas pada video ini, jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di postingan berikutnya.